Kalau Kiki mengalami stres itu penyebabnya tadi mungkin karena punya problem dalam keluarga. Alhamdulillah udah lewat. Sudah. Terus kemudian pekerjaan menumpuk, alhamdulillah sudah dihindari gitu ya, karena nggak mau lagi stripping-stripping yang panjang, yang jam kerjanya panjang. Terus kemudian nah dalam kondisi sekarang biasanya tuh yang menyebabkan seorang Kiki ini merasa, aduh kayaknya stres deh, aduh kayaknya capek, kayaknya lelah, aduh kayaknya menyebalkan, aduh kayaknya jadi kerasa banget segala macam ya, pusing lah ya, capek lah. Itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi mungkin udah menumpuk pekerjaan tadi Teh. Kerjaan Misalkan ya? udah harus ngejar nih Target hari ini. gini harus udah deadline baju berapa stok untuk dikirim, tapi Oke. tiba-tiba belum bisa dibuat gitu. Itu yang ngebuat mungkin Jadinya stres marah-marah karena nggak sih? marah-marah banget. Semua orang bakal kena marah, apalagi saya orang Sagittarius tuh sangat apa? Sama. Oh iya, lupa Teh sama. Namanya kan Sagittarius. Sadis gila tapi misterius. Nah, Weh. Sagittarius itu sakit hati kalau nggak ada yang ngurus. Oh iya. Juga ya? Bisa. Betul. Tapi sebetulnya tergantung sikap kita sih. Hal yang sama menjadi berbeda ketika mindset dan sikap batin kita berbeda. Orang nungguin itu melelahkan, tetapi bagi orang tertentu ini juga bagian dari kadang-kadang kita nungguin bisa menyelesaikan baca buku sampai habis. Betul. Karena kita bisa memaknai. Artinya kita Ya. mengalihkan ke kegiatan yang lain daripada kita fokus kepada Betul. kekesalan kita. Kekesalan kita. Orang sendirian itu bisa happy, tapi orang sendirian juga bisa tidak senang. Orang punya suami senang, ada suami serba nggak senang. Ada loh seorang istri itu senang kalau suaminya malah pergi. Kalau di rumah terus, soalnya pergi gitu ya. Istrinya Pak Ustadz berarti ya. Enggak. Berarti sebenarnya nggak happy dong, Wi. Iya, saya dapat curhatan istri seperti itu. Artinya yang WA saya yang itu. Saya malah nggak senang kalau suami itu banyak di rumah gitu. Karena malah dapurnya nggak bisa ngebul katanya gitu. Oh, itu mah itu Akbar. Iya itu. Lain lagi Karena tuh. yang curhat saya istrinya Akbar. Artinya bahwa bagaimana digaruk itu sakit, tapi ketika orang itu sedang gatal maka menjadi nikmat. Tapi kalau udah luka digaruk malah menjadi Ya nggak enak jadi ya, sakit sama-sama ya. garukan tergantung pada bagaimana kondisi kita. Jadi Wi, kalau iya. dari doa nih, kan tadi berbicara soal curhat kepada Allah gitu ya. Iya. Karena memang Allah yang maha meluruskan segala urusan, menyelesaikan segala urusan. Nah itu gimana nih Wi? Habluminallahnya nih biasanya doa apa sih Wi? Kalau orang sedang dilanda kegalauan, Sebetulnya prinsip doa itu apa yang keluar dari hati. Artinya doa itu tidak terkabul kalau qalbun lahinun, hati kita kosong. Maka sebaik-baik doa itu yang kita mengerti. Yang kesalahan yang terjadi adalah seolah-olah doa itu mantra. Padahal doa itu bukan mantra. Mantra itu Kadang-kadang kita ngerasa sugesti kita harus berdoa tuh bakalan kayak Selesai. bakalan Iya, selesai makanya gitu ya. harus ada hadirnya hati. Tidak hanya mantra, mantra itu bim salah bim bantu-bantu ya, ya itu. Prok, prok, prok. Iya, prok itu jadi apa itu namanya mantra. Tapi kalau doa adalah apa yang ada dalam hati kita. Nah, maka doa bukan nyanyian, doa Keyakinan. bukan mantri. Harus yakin dalam hati dan memang sesuai dengan yang kita inginkan. Maka sebetulnya doa pakai bahasa kita lebih fasih daripada pakai bahasa yang kita tidak ngerti artinya. Oke. Itu yang penting sebut nama Allah. Tentu ada aturan-aturannya. Ada berdoa ya, Wi, ya? adab-adabnya, tidak boleh doa itu misalnya terlalu detil. Ya Allah, minta istri ya Allah yang ukuran sepatunya 41 ya Allah. Yang berat badannya 60 aja, yang tinggi badannya 172,5 ya Allah. Itu terlalu detil, nggak boleh. Itu nyuruh Allah aja Iya, itu mah ya. itu. Walaupun juga tidak boleh terlalu simpel. Ya Allah, kau tahu yang kau mau ya Allah, kabulkanlah. Kau kan maha tahu, nggak boleh. Atau malah ada doa itu nuntut. Ya Allah, engkau Mana Tuhan, sih, gitu aku ya? manusia. Aku nggak ingin jadi manusia, tapi kenapa kau ciptakan aku? Kok nggak dapat jodoh? Mana tanggung jawab untuk kurang ajar ini. Nah, jadi ada prinsip doa. Lah, tadarruan wa khifatan. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu harus dengan merendahkan diri dan penuh harap. Jadi doa itu ada harap-harap cemas. Mungkin kalau belum dikabulkan, mungkin akan ditunda, mungkin ada di akhirat, atau mungkin belum terpenuhi. Kita minta sehat tapi nggak jaga kebersihan. Kita minta kaya tapi kurang rajin bekerja. Kita minta jodoh tapi menolak terus, ada ditolak terus. Atau Ada satu pertanyaan gini Wi. ada jawaban gini berarti. Belum. Ya. Jadi ketika kita ini berdoa, berarti Ya. kita harus yakin Allah akan Betul. mengabulkan doa kita. Ya. Dan kita masih penuh harap. Oke, kalau tidak dikabulkan di dunia, insya Allah Allah akan mengabulkannya di Ada akhirat. lima, mohon maaf. Doa itu dikabulkan dalam 5. 1, cash.
Oke, Langsung. langsung. Kontan. Karena kalau nggak dikabulkan manusia bosen. Masuk doa Doa semuanya nggak terus kabulkan. nggak ada. Ya. Nah, doa ditunda untuk membedakan Tuhan dengan hambanya. Ya. Sebab kalau doa kabul itu bukan Tuhan, itu satpam, itu security, itu UPI. Masuk bisa disuruh-suruh, ya terserah Oke. Tuhan kan. Ya, itu. kapan mau, Yang oke. ketiga dalam bentuk lain. Oke. Bentuk lain itu mana yang terbaik untuk dia? Kita minta A, nggak taunya yang terbaik B, gitu. ya. Oke. Ya, itu Terus, ada. yang keempat? Yang keempat terhindarnya dari musibah. Oke. Jadi Yang kita- tadinya mau ngapain jatuh nggak jadi. Ya, nggak jatuh. Oke. Nah, artinya padahal doa kita itu rezeki, tapi kok nggak jadi ketabrak mobil, itu udah rezeki. Rezeki. Ya, Oke, rezeki artinya selamat. Rezeki selamat. Yang kelima? Yang kelima akhirat. adalah kepada orang yang pada orang yang bersangkutan atau di tempat lain, orang lain atau tempat lain. Oh, jadi nggak harus selalu kita Iya, kepada diri kita minta rezeki. Saya contoh yang banyak minta rezeki, tapi naswa sehat, anakmu sehat. Nah oke. itu bagian dari Rezeki rezeki. juga, Nah, iya. Atau memang disediakan di akhirat untuk tabungan di akhirat. Itu loh hasil doa-doamu dulu di akhirat. Jadi nggak ada jodoh di dunia, ada jodoh di akhirat. Iya. Tapi Maksudnya- Ustadz, ini yang lanjutan yang ingin saya tanyakan. Bahwa ketika manusia berusaha, lalu kemudian kan manusia berkeinginan kayak barusan nih. Iya. Bahwa kadang-kadang manusia berusaha itu sehingga kita, mohon maaf astagfirullahaladzim, melupakan Allah gitu. Melupakan Allah dalam arti kita kayaknya merasa lebih tahu. Iya. Wah ini katakanlah yang paling gampang ya, karena saya sedang sendiri dan Kiki sendiri, katakanlah memilih jodoh gitu. Ini enggak, soalnya nanti gini. Kan berarti kita menampilkan kekuasaan Allah yang mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, Wi. Ya memang itu kan suruh milih, karena ada jodoh, ada satu takdir yang ghairu mughayyarat, yang mughayyarat. Takdir yang kita nggak bisa nolak, ada takdir yang kita harus pilih. Misalnya kita jadi laki dan perempuan itu nggak bisa nolak. Kita lahir di mana nggak bisa nolak, orang tua kita siapa nggak bisa nolak. Tetapi mengenai jodoh itu kita bisa milih. Oke. Itu. Wah, maksimal usahanya mau ditanyain mungkin boleh loh Iya. nanya. Apa sih Ustadz misalkan harus yang kita lakuin, apa sih usaha apa gitu yang harus lakuin? Iya. Jangan sampai akhirnya mencari jodoh itu menjadi suatu hal yang stres juga, betul. jadi stresor baru. Jadi karena ya? udah pengen dapat jodoh gitu. Pokoknya goalnya dapat jodoh nih. Tapi ternyata nggak dapat jadi stres sendiri kan. jadinya. Dijawab selain satu Iya, ini iya. ya, Wi ya. Tetap sama kami di Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati dan ada tamu yang lain.